Selamat siang pada semuanya. Selamat siang. Kami dari Universitas Nata Dharma atas kelompok yang beranggotakan saya, Eldian Setiawan, kemudian Ita, kemudian Bima Budi Perdana Putra. Kami membuat suatu penelitian yang berjudul pengembangan video animasi stop motion pada teorema Pythagoras, materi perbandingan panjang sisi segitiga khusus di kelas 8 SMP Negeri 2 Melati. Berikutnya. Nah, untuk latar belakang masalah yang kami angkat pada penelitian ini, yang pertama adalah materi yang menjadi kesulitan siswa adalah matematika, yaitu terkhusus pada materi teorema Pythagoras, khususnya perbandingan panjang sisi segitiga khusus. Lalu, berdasarkan hasil wawancara dan angket yang kami lakukan dengan subjek, yaitu subjek dari satu siswa di SMP Negeri 2 Melati, kesulitan yang dialami yaitu kurangnya pemahaman konsep dan banyaknya salah perhitungan pada materi teorema Pythagoras. Berikutnya, permasalahan ini harus segera diatasi karena materi ini tergolong materi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Selain itu, agar subjek tidak mengalami kesulitan yang sama di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk merancang video animasi stop motion untuk mengajarkan teorema Pythagoras, materi perbandingan panjang sisi segitiga khusus dengan didasarkan dari kebutuhan subjek untuk memahami materi tersebut dan model gaya belajar visual subjek. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Kami membuat tujuan penelitian yaitu dua. Yang pertama, merancang media pembelajaran video animasi stop motion untuk mengajarkan teorema Pythagoras, materi perbandingan panjang sisi segitiga khusus. Dan yang berikutnya, untuk mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran video animasi stop motion pada teorema Pythagoras, materi perbandingan panjang sisi segitiga khusus. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk video stop motion. Video stop motion itu dikenalkan oleh Stuart Blackton pada tahun 1906. Stop motion juga dikenal dengan claymation karena objek videonya diambil dari tanah liat. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, objek yang digunakan itu semakin beragam. Dalam proses pembuatannya, karakter harus difoto sesuai gerakan, lalu foto-foto tersebut dirangkai menjadi sebuah sequence. Kecepatan dan ketelitian dalam memposisikan gerakan sangat diperlukan agar hasilnya juga tidak salah. Salah satu platform yang kami gunakan untuk membuat video animasi stop motion ini adalah Animasi Studio. Berikutnya untuk spesifikasi produk, kami membuat video animasi ini berdurasi sekitar 15-20 menit yang menjelaskan mengenai materi teorema Pythagoras. Kemudian produk yang dibuat menggunakan aplikasi Stop Motion Studio dan juga aplikasi YouCut. Untuk membuat videonya itu kami menggunakan Stop Motion Studio, sedangkan untuk proses pengeditan kami menggunakan aplikasi YouCut. Lalu untuk bahan dan alat yang kami gunakan, untuk bahannya ada kertas manila, kertas karton, dan juga ceplikan untuk membuat karakter dan hiasannya. Sedangkan alat yang kami gunakan untuk kamera handphone, gunting, selotip, penggaris, pensil, krayon, dan spidol warna. Untuk video tersebut kami jelaskan menggunakan pendekatan secara kontekstual. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Kami menggunakan 4 metode pengumpulan data, yaitu yang pertama tes, yang kami lakukan setelah pembelajaran menggunakan video stop motion. Berikutnya adalah observasi, yang dilakukan saat siswa menonton video stop motion dan juga saat siswa mengerjakan soal tes. Berikutnya adalah wawancara. Ini kami lakukan untuk menggali potensi dan masalah dari permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Berikutnya angket. Angket kami lakukan sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan video stop motion untuk mengetahui keefektifan dari video stop motion tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk yang pertama, angket kelayakan produk. Kami gunakan teknik analisis statistika deskriptif dan menggunakan skala Likert. Presentasi kelayakan media pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu presentasi kelayakan sama dengan jumlah skor yang didapatkan dibagi dengan jumlah skor yang diharapkan dikali 100%. Di bawah ini ada tabel yang menyatakan pembagian tentang kategori kelayakan menurut Ari Kunto. Selanjutnya, untuk angket, observasi, dan wawancara. Kami lakukan teknik analisis secara kualitatif, yaitu dengan tahap analisis, yaitu tahap reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk metode tes,
Kami lakukan analisis sesuai dengan indikator yang dinilai, yaitu menuliskan hal yang diketahui, menuliskan hal yang ditanyakan, menuliskan rumus, menyelesaikan permasalahan, dan menuliskan kesimpulan dari setiap jawaban. Skor yang dihitung dari setiap soal berada di rentang 1 sampai 4. Soal terdiri dari 5 butir soal, dan skor penilaian tes itu sama dengan skor total dikali 5, sehingga skor maksimal penilaian tes itu adalah 100. Setelah itu, dari skor penilaian tes itu dikonversi ke data kualitatif menurut kriteria berikut. Ada tabel di bawah ini yang menyatakan pengkonversian dari skor penilaian ke data kualitatif. Yang berikutnya adalah hasil penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian, produk dirancang dengan menggunakan tahapan pengembangan menurut Sugiono, yang terdiri dari 10 tahap pengembangan, dari potensi masalah hingga produksi massal. Kami melakukannya hingga tahap ke-7, yaitu revisi produk setelah uji coba produk. Mohon maaf, 2 menit lagi ya, Mas. Oke. Mas Lalu berikutnya kami mengembangkan dari potensi masalah tersebut, mencari permasalahan, mengumpulkan, hingga akhirnya kami merevisi produk dari saran ahli media dan juga dari subjek. Untuk berikutnya ada foto yang kami lakukan uji coba produk dan juga foto dari video animasi tersebut, sehingga kami memperoleh hasil pembahasan yang kedua, yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari angket, subjek menunjukkan pahamnya konsep teorem Pythagoras dan mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya. Untuk hasil observasi saat melaksanakan proses pembelajaran menggunakan video stop motion, dan saat subjek mengerjakan soal tes, subjek terlihat antusias dan mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait materi yang diberikan. Untuk hasil tes, subjek memperoleh nilai 97 yang tergolong sangat memahami materi teorem Pythagoras dan penyelesaiannya. Untuk hasil angket kelayakan produk, kami memperoleh hasil 80% yang mengatakan bahwa video animasi stop motion layak digunakan untuk mengajarkan materi teorem Pythagoras, materi perbandingan potensi segitiga khusus. Lalu untuk kesimpulannya, video animasi dapat dikembangkan dengan 10 tahap pengembangan dari Sugiono tadi, dari tahap potensi masalah hingga produksi massal. Lalu untuk hasil angket, observasi, tes, dan angket kelayakan produk, kami simpulkan bahwa video animasi stop motion itu efektif untuk membuat siswa memahami teorem Pythagoras, materi perbandingan potensi segitiga khusus. Mungkin sekian dari presentasi kami mengenai artikel yang kami buat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.